Memahami sepenuhnya tentang keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah itu, memahami sepenuhnya tentang keistimewaan 10 hari pertama Zulhijjah itu yang mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tahan sebentar. Sekarang kita belajar dulu tentang kaidah cinta Allah. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Jadi saya ingin ilustrasikan dulu melalui satu ayat tentang bagaimana kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa yang didapatkan oleh hamba itu. Ada Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tahan, teruskan. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang ditandai. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Perhatikan baik-baik. Yuk kita sama-sama belajar tentang kaidah yang ada dalam ayat. Yang ini sudah paham? Saya hapus ya. Bismillah. Yang ini apa? Ulama. Yang ini paham berat. Hapus ya. Bismillah. Perasaan saya sudah 9 tahun ya. Datang sendiri, angkat sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah luar biasa. Tinggal lihat, catat, simak, pulang masuk surga. Mudah-mudahan Allah ridha ya. Lihat sini. Kita highlight yang ini dulu ya. Yuhibbukumullah. Ya. Yuhibbukumullahu. Ini ya. Lalu persamaannya ini yang mahal tuh ini. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum. Ini ya. Fokus baik-baik. Perhatikan di sini. Saya agak sedikit lambatkan untuk mudah di. Yuhibbukumullahu. Allah mencintai kalian, ya kan? Kalau kita baca dari awal ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firaukan kepada seluruh hamba-hambaku, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti semua tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kalau itu bisa dilakukan, yuhibbukumullah. Jelas ya? Jadi ini jawab syaratnya nih. Syaratnya in kuntum tuhibbunallah, jawabnya fattabi'uni, jawab syaratnya. Setelah dari situ, apa yang didapatkan? Ini keterangannya. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah akan balas mencintai hamba-hamba itu. Allah akan cintai kalian. Ketika Allah mencintai seorang hamba, cinta Allah diberikan, maka apa yang pertama Allah anugerahkan kepada hamba yang dicintai itu? Ternyata bukan dunia. Ingat ya? Ternyata bukan dunia. Awas, kedudukan, jabatan dalam konteks kehidupan kita, dunia. Harta, dunia. Jadi kalau ada peningkatan harta, jangan langsung dipahami Allah sedang cinta. Kalau ada promosi jabatan, jangan langsung dipahami Allah sedang cinta. Sepanjang belum kita dapati ciri-ciri yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada hamba yang dicintainya? Pertama kali adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama Allah berikan kepada hamba itu adalah mengampuni seluruh dosa-dosa. Mengampuni seluruh dosa-dosa. Dzunubun itu jamak dari kata dzambun. Dzambun ini bentuk tunggalnya, mufrad, singularnya. Buka surah Ghafir, surah ke-40 ayat 3, Al-Mu'min atau Ghafir, ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ada? Ya? Ghafiridz dzambi. Allah itu punya sifat ghafir. Apa itu ghafir? Yaitu yang mengampuni saat seorang hamba berbuat satu dosa. Jelas ya? Nanti kalau dosanya terakumulasi, sifatnya berubah. Dari ghafir menjadi ghafar. Ghafarun. Di Quran surah Nuh itu. Ya, surah Nuh di ayat yang sama 10-13 itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau semakin terakumulasi menjadi dzunubun, ada zalimnya, nanti berubah lagi. Dari ghafir, ghafar menjadi ghafur. Innallaha ghafurur. Nah ini menariknya, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah itu, yang pertama Allah berikan kepadanya adalah bukan mengampuni satu dosa, tapi mengampuni seluruh dosa-dosa. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pasti ada dosa. Telinga, pendengaran ada dosa. Lisan berkumpul banyak dosa sampai ke ujung kaki. Orang-orang yang mampu mendapatkan cinta Allah itu, nanti Allah akan pertama kali memberikan kepadanya itu apa? Berupa pengampunan dari semua dosa-dosa. Apa ciri hamba yang telah diampuni oleh Allah semua dosanya ini dan mendapatkan cintanya?
maka ciri seorang hamba yang mendapatkan ampunan Allah, dia akan terjaga dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh bagian tubuh yang pernah berdosa. Nah, jadi kalau mata ini misal pernah berdosa, lalu ditaubati, diampuni oleh Allah, maka kebiasaan maksiat yang pernah dilihat oleh mata ini itu nggak dilihat, dijaga. Jelas ya? Demikian ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Itu ciri hamba Allah yang taubatnya diterima, dosanya diampuni. Sedangkan bagi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah terjaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya ketika akan berpikir yang kurang baik pun, itu nanti akan diingatkan lewat jiwa takwanya. Sehingga keluar yang baik lagi. Lisannya dijaga, keluar tuturnya yang mulia. Dijaga oleh Allah sehingga tidak cepat-cepat memutuskan sesuatu yang berpotensi melahirkan maksiat. Dicinta Allah itu mahal. Ketika cinta didapatkan, maka pemberian pertama Allah mengampuni dosa-dosa hamba dan menjaganya untuk tidak berbuat maksiat. Jelas? Saya ingin tanya, lawan dari maksiat taat. Di sini ada maksiat, lawannya apa? Taat. Maksiat salah tidak? Salah kan? Ini sudah pasti salah. Lawan dari salah apa? Soleh kan? Ingat, lawan dari salah apa? Soleh. Ya kan? Lawan dari salah, soleh. Artinya, kalau maksiatnya sudah ditutup, salahnya diampuni dan dijaga supaya tidak terjebak berbuat salah lagi, pada saat demikian, hamba itu naik status jadi hamba yang soleh, taat di hadapan Allah, dan berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu. Kalau ini konsisten dijaga sampai dengan wafat, kemana tempat pulang? Bukan sekedar surga, tapi di surganya dia akan ditempatkan di satu komplek dengan semua nabi dan rasul dan orang soleh yang pernah berkehidupan di bumi. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 69. Quran surah 4 ayat 69. Perhatikan, ini kan dibuka dengan taat pada Allah dan Rasul kan? Ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah kan? Ya kan? Fattabi'u. Nih, ke Nabi kan? Perhatikan, ketika berubah jadi orang taat, apa yang terjadi? Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang mampu konsisten, siapapun. Man itu tawarannya bersifat individual, tapi maknanya bersifat umum, general. Jadi kalau kita mengaji Quran mendapati ayat man bunyinya, maka rasakan ayat itu untuk kita secara personal. Ini Allah menawari kita nih. Siapapun yang mampu konsisten menaati Allah. Karena pakai fi'il mudhari, artikan dengan konsisten. Menaati Allah dan Rasul, konsisten sampai dia wafat. Fa'ulaika, maka mereka itu, ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan disertakan, disatukan, tinggal di satu tempat, satu komplek, dengan rahmat Allah di surga nanti. Dengan siapa? Satu, minan nabiyyina, dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Pernah dengar kisah tentang Nabi Yusuf yang tampan itu? Pernah lihat gak? Mau lihat? Nanti ada orang yang sekomplek dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Pernah dengar tentang kisah Nabi Ayub itu? Pernah lihat? Tidak. Nanti ada orang yang sekomplek dengan Nabi Ayub. Masya Allah. Akhi, di mana kamu? Saya di sana. Kamu sama siapa? Syekh Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Masya Allah, tuh orang-orang soleh semua. Antum di mana, akhi? Nah, biasa saja. Tangga kamu siapa? Depan saya Nabi Ibrahim. Samping kiri saya Nabi Yusuf. Belakang Nabi Musa tuh. Samping kanan saya Nabi Muhammad. Masya Allah. Di mana itu? Atas, tinggi banget. Sini lagi kunjungan. Kata nanti ahli surga saling mengunjungi, ya, dari atas ke bawah, dari bawah bisa ke atas nggak? Belum tentu. Jelas ya? Makanya berusaha mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal tinggal penyesalan nanti. Fa asaddaqa wa aqum minas. Ya Allah, kasih kesempatan, pengen balik lagi, walau sekejap aja. Jelas ya? Nah, minan nabiyyina was-siddiqina, dan orang-orang jujur dengan agamanya. Dia praktekkan. Kata Allah suruh salat. Kata Allah suruh jujur. Dia praktekkan itu lewat perilakunya. Jujur, tuntunan agama dipraktekkan dengan perilaku kehidupannya. Wasyuhada wassalihin, dengan para syuhada dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, kalau Anda nanti punya teman begitu kelihatan, cepat tempel itu. Karena itu teman terbaik. Sampai bisa bersama di surga. Kata Allah, kalau ada yang demikian itu masuk surga mendapati begitu, itu yang terbaik. Sekarang saat di dunia, tempel orang yang punya ciri-ciri begitu. Siapa orang-orang ini? Jadi kalau ketemu orang-orang yang taat dan cinta kepada Allah dan Rasul, tempel dia. Minimal dapat percikan kebaikannya. Ketika mendapatkan percikan itu, minimal mudah-mudahan dipertemukan saat di akhirat. Ya? Nah, makanya amin itu sering diucapkan. Betul, karena harapan tertinggi kita masuk ke sini. Baca ayatnya dengan benar. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Kita akan minta itu setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Dijawab di An-Nisa ayat 69 itu. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Kita tiap hari minta 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu? Dijawab oleh Allah. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Makanya ketika kita memohon, buktikan kita sungguh-sungguh bermohon. Bagaimana pembuktiannya? Lewat ikhtiar. Anda kalau minta sama Allah, ya aku mencintainya, pengen menikahinya, tapi nggak pernah Anda ikhtiar, nggak akan jadi. Kalau nggak dilamar-lamar kan nggak jadi. Kenapa ketawa? Kan? Apalagi amal saleh. Kalau cuma bermohon nggak pernah diwujudkan dalam ikhtiar, nggak akan pernah diraih. Paham ya? Baik. Mencintai itu penting, tapi ikhtiar itu lebih utama. Ya, catat. Ya. Paham ya? Mencintai Allah itu penting, tapi berikhtiar untuk mendapatkan cinta Allah itu lebih jelas. Baik. Jadi ini yang pertama didapatkan, orang yang dicintai Allah berpotensi untuk mendapatkan ampunan dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Oke, catat itu dulu ya, karena nanti ada stepnya, tahapan. Nah, berita baiknya, semua kurikulum amalan awal Dzulhijjah itu semua stepnya mengantarkan ke sini, Jadi indahnya ngaji Quran dan hadis itu nyambung semua. Kalau kita dudukan tuh, itu nyambung semua, nggak ada yang miss di situ. Di step semua amalan yang kita kerjakan itu puncaknya ke sini. Yang haji nanti di sana juga ingin mendapatkan ini, makanya pulangnya mabrur kan? Mabrur itu kan dari kata birrun asalnya, ya kan? Kalau melekat pada pelakunya disebut mabrur. Birrun itu kebaikan yang muncul setelah yang buruknya hilang, kesolehan yang muncul setelah salahnya hilang. Makanya ketika wukuf di Arafah itu kontemplasi, merenung, berintrospeksi, melihat diri apa yang salah selama ini sehingga jauh dari Allah. Kok bisa sampai dikasih hadiah haji oleh Allah? Padahal banyak berbuat maksiat. Itu harus betul-betul merenung. Jangan sampai pulang haji nambah maksiat. Ya kan? Itu merenungkan apa yang menyebabkan saya jauh dari Allah. Dilihat satu-satu. Kenapa saya selalu punya problem dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan kerabat. Dilihat. Karena itu ketika dia menyadari itu, datang ke Muzdalifah. Ingin melontar itu semua. Bawa bekal dari situ. Lalu ke Aqobah, dilontar. Aqobah itu gambaran diri kita. Sifat-sifat yang telah dikumpulkan di Arafah itu, untuk mengenali diri kita sehingga ma'rifah pada diri dan ma'rifatullah, maka dibawa itu semua ke Muzdalifah. Di situ kita zikir. Ya, makanya setelah dari Arafah itu kita masuk kemudian ke Muzdalifah disebut Masy'aril Haram. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram. Itu kan di Al-Baqarah itu kan? Ya, saat masuk di ayat 198, 199 kan itu yang dibaca kan? Kalau selesai di Arafah, sudah kenal diri sendiri, sudah tahu apa kekurangannya, tahu yang menyebabkan dia jauh dari Allah, dikasih harta, kasih rizki, tapi kurang syukur. Sudah banyak kendaraan, dari sepeda, motor, sampai mobil, banyak aneka ragam. Jadi tetangga dekat dengan masjid, rumah samping masjid, jarak nggak ada, langkah yang cukup panjang. Ya, kemudian menara masjid, ada bagian suara speakernya ngarah juga ke rumahnya. Dan belum menyentuh dia untuk berangkat ke masjid. Dipanggil sampai ke Arafah. Ingat itu kenapa saya nggak bisa ke masjid. Ya, usia 40 tahun, 50 tahun, mushaf sudah berbanyak ragam. Bahkan namanya udah banyak. Mushaf Aisyah, mushaf Khadijah, mushaf macam-macam. Dipajang di rumah, tapi untuk baca nggak mampu. Sementara yang lain yang nggak punya mushaf pun bisa menghafal Quran. Tanyakan pada diri kita, kenapa saya nggak bisa mampu baca itu? Untuk melihat aja nggak mampu, cuman selewat begitu aja. Padahal kalau imannya benar, lihat mushaf itu pengen baca, pengen tahu itu, pengen tahu surat dari Allah itu apa. Yang paling indah tuh gini. Baru buka begini kok bisa ayatnya sesuai dengan yang saya butuhkan. Itu yang mahal. Itulah hidayah gitu kan. Harus pandai menatap itu. Kalau sudah tahu, lempari sifat yang kurang baik. Setelah itu kan kemuna. Nah, itulah yang 3 hari yang di Al-Baqarah ayat 203 itu. Nanti kita akan masuk. Jadi yang haji pun menemukan jati dirinya. Sampai dia mendapatkan kesempurnaan diri untuk merubah diri. Begitu pulang, dapat sifat birrun. Melekat pada dirinya di mabrur. Ciri orang mabrur itu yang salahnya tanggal, yang solehnya. Jelas ya? Bagi yang belum berangkat ke sana, maka amalan 1 sampai 10 Dzulhijjah itu latihan untuk mendapatkan sifat mabrur yang serupa sekalipun belum berangkat ke sana. Makanya puncaknya tuh ini mahabbatullah. Jadi kalau yang di sana nanti mengenal dirinya wukuf, yang di sini puasa. Kan dan puasanya sama namanya. Di sana wukuf di Arafah, di sini puasanya puasa apa? Siyamu yaumi Arafah. Yang di sana melontar tanggal ke-10, di sini menyembelih hewan. Antara melontar dengan menyembelih bacaannya sama. Di sana Allahu Akbar, di sini Bismillah ya Allah. Yo, yang pernah haji, waktu lempar jumrah bacaannya apa? Bismillah ya Allahu Akbar, itu kan? Yang di sini menyembelih hewan bacaannya apa? Bismillah ya Allah. Setelah melontar menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Apa doa yang dibaca? Inni wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Itu puncaknya. Begitu itu keluar dengan lisan yang bening, datanglah mahabbat sampai ke jiwa. Itu kan ikrar. Ya Allah, mulai hari ini aku pasrahkan diriku sepenuhnya untuk menaati. Sungguh ya Allah, selama ini aku ibadah, aku manasik, aku salat, semua aku niatkan karenamu. Kalau aku hidup, aku akan berubah lebih baik. Kalau wafat pun sekarang, aku ikhlas ya Allah sepanjang kau ridha dengan.
Tapi kalau engkau beri aku kesempatan sesuai dengan ajal untuk beraktivitas kembali, mulai hari ini aku berjanji akan menjadi muslim yang baik sampai wafatku. Wa ana minal muslim. Kalau kita baca wa ana awwalul muslimin, tafsirnya untuk kita bukan ke Nabi Ibrahim. Tafsirnya untuk kita adalah mulai saat ini aku akan jadi orang yang berubah lebih baik dari sebelum itu. Nah, orang yang sudah menyembelih itu sama bacaannya, dia menghadap kiblat, bacaan yang sama. Yang puasa tidak menyembelih pun disunahkannya nanti sama. Ya, dia sholat, di sholat itu dia berdoa. Jadi puncaknya, golnya sama semua. Itulah keadilan Allah Subhanahu. Jelas? Nah, sekarang kalau sudah paham, mari kita masuk ke tahapan-tahapan. Ya, 1. Halo? Kenapa pada sedih begini? Terus kita mau beramal sekarang ya. Sekarang kita masuk amalannya. Sudah paham ya keutamaannya? Paham insya Allah? Paham ya? Baik. Sebelum kita masuk ke amalan, saya tegaskan sekali lagi keistimewaan 10 awal Dzulhijjah ini menaikkan status amalan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita ngerjakan amalan, kalau benar cara beramalnya, Allah cintai. Allah cintai. Nanti dampak amalan itu merubah perilaku kita. Jelas ya? Yuk kita mulai. Di antara amalan yang dianjurkan untuk dioptimalkan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu rumus nabinya adalah amal saleh. Amal saleh. Karena kalimatnya jelas. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Amal saleh. Sekarang yang penting kita lakukan adalah untuk mendetilkan apa amal soleh yang mungkin kita lakukan. Amal soleh itu wujudnya ada 2 secara umum. Ya? Amal soleh wujudnya ada 2 secara umum. 1, meningkatkan yang taat. Meningkatkan yang taat. Ma'ruf kalau dalam bahasa Quran. Meningkatkan yang taat dalam kurung ma'ruf, kurung tutup supaya tidak lepas. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Dalam kurung mungkar, meningkatkan taat atau ma'ruf, meninggalkan maksiat atau mungkar. Nah, ini amalannya ada 2, amal soleh itu. Dan ingat baik-baik ya, di antara 2 ini, apapun yang kita kerjakan, baik meningkatkan taat ataupun meninggalkan maksiat, itu nilainya sama. Pahalanya berlipat untuk di hari-hari ini, plus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang memprovokasi pada keburukan dan Anda tolak itu pahalanya 2 kali lipat dan status Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengajak menipu, Anda hindari, itu kan nahi mungkar. Pahala itu bukan hanya di amar ma'ruf saja. Nahi mungkar pun ada. Anda tinggalkan perbuatan itu, maka seketika pahala dilipat gandakan, naik status, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang akan kita rinci yang amalan taat dulu apa? 1. Amalan pertama, meningkatkan zikir khususnya 3 lafaz zikir. 3 lafaz zikir. Zikir itu nanti banyak ya jenisnya ya. Banyak nanti. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Salat itu zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, kalimat thayyibah yang pasca salat subhanallah alhamdulillah itu zikir. Ya, Quran surah ke-4 ayat 103. Banyak nanti. Baca Quran itu zikir. Karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15, kan? Ayat yang ke-9. Cuman yang dimaksud di sini nanti, yang di-highlight oleh para ulama hadis itu ada 3. 1, bacaan takbir, Allahu Akbar. Bacaan takbir, Allahu Akbar. Ini ringan ya, tapi nanti nilainya tinggi, mahal ini. Saya mohon 10 hari ini aja. Ya, sampai nanti tambah 3. Takbir, kedua tahlil, la ilaha illallah. Takbir itu Allahu Akbar. Kedua tahlil, la ilaha. Ketiga tahmid, alhamdulillah. Takbir, tahlil, dan tahmid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan alhamdulillah. Sebentar. Tadi sudah teman-teman catat yang Al-Baqarah ayat 185 itu? Yang ujungnya kan? Baik. Kita akan masuk ke sana. Takbir itu biasanya diungkapkan, dibacakan umumnya dalam 3 keadaan. 1, sebagai penunjuk ketaatan dalam ibadah. Ya, untuk meningkatkan ketaatan dalam ibadah ditunjukkan lewat takbir. Paling gampang gini, salat dibuka dengan apa? Takbir. Nah, itu ya. Allahu Akbar, ingin memberikan kesan bahwa ini saya serius ingin mengagungkan Allah lewat ketaatan beribadah. Karena itu sejak azan pun kalimat pembukanya apa? Allahu Akbar. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas? Maka takbir pertama itu biasa digunakan untuk menunjukkan tingkat ketaatan dalam ibadah. Kedua, takbir itu bisa berfungsi untuk memohon kekuatan dalam berjuang. Ya, kita nggak usah jauh-jauh ke era Nabi, era sahabat. Para pahlawan nasional kita ketika berjuang, apa teriakannya? Allahu Akbar. Ya kan? Bung Tomo kan Allahu Akbar kan? Waktu di Surabaya itu. Dan semua pejuang-pejuang kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada nasidnya kalau nggak salah itu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak salah ada nasid itu. Itu perjuangan, bukan era kemerdekaan kita itu. Jadi, kalau nggak salah ada itu. Kalau nggak salah ada itu nasid perjuangan kemerdekaan dari para pejuang kita itu. Ya.
Makanya nanti kalimat Allah melekat di preambul undang-undang 1945 itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu Allahu Akbar. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah itu kan keinginan luhurnya belakangan. Jelas ya? Dari sini nanti turun dasar negara. Yang Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasnya di pasal 29 ayat kedua. Ayat satunya untuk negara. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasal 29 ayat 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duduk. Untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi karena spirit kemerdekaan kita itu membawa nilai-nilai spiritualitas, nilai ketuhanan, itu dibawa dalam dasar negara. Termasuk di pendidikan. Tuh adik-adikku yang belajar ya, atau teman-teman yang dosen di kampus, coba buka Undang-Undang Sisdiknas tuh. Ya, nomor 20 tahun 2003. Ya, buka yang poin menimbang itu. Penimbang pasal B yang kedua. Ya, awas tuh. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan, awas nih lihat ya, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Awas tuh ya, serta akhlak mulia. Jadi tujuan pendidikan pun itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau Anda pintar orang Indonesia tapi nggak takwa, kurang nasionalis. Karena undang-undangnya mengamanatkan bukan cuma pintar, tapi beriman dan bertakwa. Ya, jadi yang dipakai di sini tuh bukan kurikulum barat di Indonesia tuh. Ini saya bicara undang-undang ya. Bicara undang-undang nih. Jadi artinya apa? Itu bagi kita orang Islam, ya, itu sudah tafsir tersendiri dari spirit Al-Quran yang kita pelajari. Jadi ketika kita belajar, jadi pintar, niatkan ibadah, bukan cuma mengamalkan Quran, tapi mengamalkan amanat undang-undang pendidikan kita. Ya, makanya ngaji, baca itu. Ya, jelas ya? Halo? Jelas tidak? Balik lagi ya. Jadi yang pertama, takbir. Satu, untuk menunjukkan ketaatan dalam ibadah. Yang kedua, penanda ya, pemohonan kekuatan dalam berjuang. Yang ketiga, takbir bisa digunakan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tanda syukurnya bisa lewat takbir, bukan hanya hamdalah. Ya, bukan hanya hamdalah, tapi kita ungkapkan lewat takbir untuk menunjukkan keagungan Allah yang menitipkan atau menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Biasanya kan gini, kalau sudah kita merasakan sesuatu, pemberian yang tinggi, kita menyanjung orang yang memberikan. Ada orang dikasih hadiah misalnya, Masya Allah Ustadz itu begini, Masya Allah orang itu begini. Kan disanjung kan? Cara menyanjung Allah itu dengan mengagungkannya. Ketika Allah memberikan sesuatu yang tinggi kepada kita, maka kita bertanya bagaimana cara menyanjungmu ya Allah? Maka agungkan ia. Karena itu ketika kita akan sujud, pembuka keagungannya lewat takbir. Allahu Akbar. Kemarin puasa Ramadan ya, dapat nikmat tidak? Lebih tenang tidak? Lebih nyaman tidak? Lebih enak tidak? Itu semua nikmat kan? Kita harus syukuri ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Turun ayat. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah 185. Puncak kasih yang Allah berikan kepada hambanya adalah mencintainya dan menggugurkan semua dosanya. Itulah alasan kenapa kita banyak bertakbir, karena kita sedang diberikan satu anugerah yang besar yang tidak diberikan di hari-hari lainnya. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya kenapa kita memperbanyak takbir. Kapan dimulai takbir? Nah ini yang harus kita biasa. Kebanyakan mulainya itu ketika masuk hari ke-10. Ayo, betul kan? Ya kan? Ketika mau sholat mulai kan? Allahu Akbar. Atau minimal pindah maghrib kan? Masuk hari H untuk hari raya, pada maghrib baru takbir kan? Ternyata sahabat dulu tidak begitu. Khusus untuk yang 10 hari Dzulhijjah, kapan dimulai takbirnya? Yuk kita lihat. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 969. Tadi dilihat teman-teman yang sudah Anda tuliskan tadi. Yuk kita baca ya. Kitabul Idaini 969 paling kanan sebelah atas. Ini betul ya. Tab 13. Nih ya. Saya bacakan ya. Tadi saya katakan subtopik yang ke-11 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Subtopik yang ke-11. Qala babu fadlil amali fi ayyami tasyriqi. Bab tentang keutamaan amalan di hari-hari tasyrik. Ini sudah masuk ke 11, 12, 13 kan? Menariknya babnya tentang keutamaan hari tasyrik, tapi diulasnya sejak masuk di hari pertamanya sampai ke 13. Makanya saya tadi katakan di awal 10 plus 3 kan? Dan kita baru mulai 10-nya kan? Yuk kita baca. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terkait hari tasyrik. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Al-Baqarah ayat 203. Ayyamul 'ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Ketika disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutip tentang keutamaan hari tasyrik, dalilnya Al-Baqarah ayat 203 seperti tadi saya bacakan. Lalu Al-Imam Al-Bukhari merinci di bawahnya. Perhatikan. Ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudat
ayyamut tasyrik. Tadi kan, ini menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah plus 3 hari di hari tasyrik. Lalu apa respon sahabat? Utamanya ketika mengetahui keutamaan ini, teruskan. Ini kita baru masuk ke judul loh. Ya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Dan adalah kebiasaan Ibnu Umar. Yang dimaksud Ibnu Umar di sini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namanya Abdullah. Ada 3 Abdullah yang viral. Abdullah anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah anaknya Amr bin As. 3. Abdullah anak Abbas, anak Umar, anak Amr. Jelas ya? Dan 3-3-nya luar biasa. Istimewa tuh. 3-3-nya istimewa. Nanti lain waktu kalau nyampe disebutkan kita bahas kemudian sirahnya. Dan adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar. Itu setelah masuk Islam. Masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Saat usia Nabi sudah memasuki kurang lebih 60 tahun. Masuk Islam. Asalnya Abdus Syams namanya. Abdus Syams. Abdus Syams itu hambanya matahari. Maka ketika masuk Islam, tadinya Majusi, masuk Kristen, lalu masih dalam pencarian, mendengar ada informasi seseorang disebut Nabi di Al-Madinah Al-Munawwarah, pergi ke sana untuk menemukan pencariannya itu. Begitu melihat Nabi, akhlaknya, kemuliaannya, praktek agamanya dalam keseharian, dan bagaimana praktek yang diikuti sahabat, langsung menemukan kebenaran sejati, berikrar bersyahadat. Itu di tahun ke-7 Hijrah. Maka dirubah namanya dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Ini dalil tentang kebolehan merubah nama. Sekiranya nama yang diberikan pertama kali atau diterima itu nama-nama yang menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nama yang langsung bertentangan dengan sifat penghambaan kepada Allah. Kayak tadi Abdus Syams, hamba matahari, langsung ganti jadi Abdurrahman, hamba Allah yang maha penyayang. Ya, Walhan misalnya, ganti langsung karena itu nama setan. Ya, Walhan, setan penggoda orang wudu. Itu yang membuat orang wudu itu selalu gelisah. Ini saya udah wudu apa batal? Wudu atau batal? Walhan sedang bekerja. Jelas. Ada Khanzab atau Khinzib, setan penggoda orang sholat. Ya, Dasim, ya, setan penggoda di rumah. Ya, perempuannya Dasimah. Muslim, mukmin, soim, Dasim. Itu tasrif saja, tasrif ya. Nah, kalau ada nama-nama demikian bisa diganti. Jangan dipotong videonya ya. Ini menerangkan tentang kaidah. Ya, jelas ya. Nah, ini ada Abu Hurairah. Jadi dari Abdurrahman mengikuti Nabi. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal. Sahabat itu selalu mencari prioritas tertinggi. Jadi ketika melihat Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum jami'an, langsung melihat ke diri sendiri. Di satu nunjuk ke yang lain, 4 ke diri sendiri. Beliau katakan, saya terlambat, kemana aja saya? Maka saya harus menyusul mereka semua. Gitu caranya. Kalau mereka sudah banyak dan lama, banyak dapat dari Nabi, lama bergaul dengan Nabi, saya baru sekarang. Maka caranya, saya harus meningkatkan usaha saya untuk mendekat kepada Nabi. Jadi kalau yang lain 2 jam sehari bersama Nabi, saya 24 jam harus berusaha melihat kebiasaan Nabi. Dinaikkan. Makanya sering nunggu di depan rumah Nabi, ingin lihat bagaimana jalannya Nabi, salatnya Nabi dan sebagainya, sehingga di sisa hidup Nabi SAW dalam 3 tahun itu kurang lebih bisa mengumpulkan 7.000 hadis. Kayak kalau sudah ada hafal Quran 30 juz, Anda baru juz 30, waktu menghafalnya jangan sama dengan murojaah yang sudah 30 juz. Jadi kalau dia 1 jam, Anda minimal 2 jam, gitu kan? Kalau ingin ngejar orang pintar, cara belajarnya kan ditambah waktunya kan? Dia belajar 3 jam dalam sehari, Anda 6 jam. Itu yang dipraktikkan Abu Hurairah. Maka beliau keutamaannya satu itu, yang kedua cepat mengamalkan apa yang dipelajari sehingga nggak lupa. Jadi begitu Nabi menyampaikan tentang bersikap bukan cuma humanis pada manusia, tapi bersikap mulia bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Itu langsung dipraktekkan. Singkatnya, bertemu dengan anak kucing liar, yang ada kucing rumahan, ada kucing liar. Kucing rumahan disebut dengan kittun. Diserap ke dalam bahasa Inggris cat, anak kucingnya kitty. Makanya kayak kitten ya, jadi kitty. Makanya Hello Kitty kan kucing rumahan tuh. Ya, jadi bantal, jadi kasur, ya, jadi macam-macam. Ya, jelas ya? Itu kitten itu dari bahasa Arab, kittun dari bahasa Arab, seperti sugar, ya, sukar. Itu dari bahasa Arab, ya. Nah, kemudian kalau kucing liar disebut hurratun, ha besar. Anaknya disebut Hurairah, ya. Sedang jalan, ada dikisahkan ada anak kucing kecil liar kehilangan induknya. Dipraktekanlah ajaran kasih dari Nabi, dibawa itu dirawat-rawat pulang ke rumah. Disuapi makannya, kalau dingin diselimuti, kalau berangkat kemanapun dimasukkan dalam jubahnya. Sesekali ketika lewat berpapasan dengan Nabi, keluarlah anak kucing kecil itu. Meow, meow, keluar. Maka disebut anta Abu Hurairah. Kamu itu sangat sayang dengan anak kucing kecil seperti bapak sayang pada anak. Maka sejak saat itulah viral kunyahnya disebut Abu Hurairah. Paham?
Nah, silakan. Abu Pipit belum ada tuh, ya yang sayang burung pipit. Masya Allah. Saya satu kali berangkat umrah dengan salah seorang perwira menengah di kepolisian. Begitu selesai pulang kita dari haram jalan, beliau tanya, Ustaz, kenapa di sini banyak burung gereja? Saya bilang, izin dan itu mu'alaf. Ya kan? Kalau pertanyaan tidak butuh dalil kan tidak perlu terlalu serius juga kan? Ya kan? Halo, gitu ya. Ya, kembali ke sini ya. Baik. Apa kebiasaan beliau itu ketika masuk kepada awal-awal bulan Dzulhijjah? Ini bukan langsung masuk tanggal 11, 12, 13. Dari sejak awal. Wa kana Ibnu Umar, adalah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashri. Tolong catat. Mereka bahkan sudah mulai keluar masuk pasar-pasar sejak mulai pertama Dzulhijjah. Hari 1. Hari pertama sudah mulai keluar pasar-pasar. Apa yang dilakukan? Yukabbirani wa yukabbiran nas. Mereka mulai bertakbir dan mengisyaratkan, membimbing ya orang-orang yang ada di pasar itu supaya tahu itu awal untuk bertakbir. Jadi takbir itu dimulainya ya disunnahkannya bukan sejak di masuk hari ke-10. Ini hari pertama perbanyak takbir. Sebab Allah memberikan cintanya itu bukan sejak hari ke-10. Sejak hari pertama cinta Allah sudah diturunkan. Maka cara mensyukurinya takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang punya rumah makan, kan? Yang punya di mal-mal, punya kios-kios. Boleh sejak hari pertama tuh pasang takbirnya. Kalau capek ganti pakai kaset rekam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Pak, belum kurban. Iya, kurban kan dicari di hari ke-10. Yang aku cari sekarang cintanya Allah. Itu. Apa dalilnya? Al-Bukhari, topik ke-13, subtopik yang ke-11. Ya, sebelah kanan paling atas paragraf yang kedua. Gitu. Jelas ya? Ini belum banyak diketahui kan? Tahunya kan hari ke-10 aja. Sampai hari ke-13 mulai ya biasakan oleh kita takbir ke rumah, takbir di kantor, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bukan cuma di lisan, diungkapkan itu supaya sampai ke hati ya. Jadi manfaat zikir itu ingatnya sampai ke hati. Kalau sudah sampai ke hati terasa nanti cahaya iman itu, karena iman itu puncaknya di hati ya. Pusat iman itu di hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bukan ru'usuhum, bukan lisanuhum, tapi wajilat qulubuhum. Nah, wajilat qulubuhum itu latihannya lewat lisan. Jelas ya? Nah, jadi ini yang ingin saya katakan pertama kali, fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu. Dan orang-orang ikut bertakbir. Jadi begitu mereka berdua bertakbir, tahu, oh ini mah sahabat Nabi. Ini mewarisi ilmu Nabi. Pasti ini ada petunjuk dari Nabi. Wa yukabbirun nasu. Begitu beliau berdua bertakbir, maka orang-orang ikut bertakbir. Masya Allah. Jangan malu itu. Jangan malu. Masa beribadah malu? Undang-undang menjamin. Pasal 29 ayat 2. Ya. Dan gak akan ditangkap polisi. Ya, polisi kalau bisa ikut takbir, TNI ikut takbir, yang muslim-muslim. Ya kan? Kita ikut takbir di sunnah. Ya kan? Ya sesuai dengan tempatnya. Bukan lagi upacara, hormat, Allahu Akbar ya. Disiplin kena. Jelas ya? Nah, pada tempatnya, secara proporsional. Tapi ungkapkan ekspresi syukur kita atas cinta Allah yang diberikan itu dengan rasa bangga, bukan dengan rasa malu. Makanya akhwat tuh berjilbab jangan malu. Jilbab. Negara melindungi, ya kan? Kemudian juga Quran memberikan apresiasi dan tinggi di hadapan Allah. Antum jangan malu, takbir kita. Jelas ya? Halo, jelas? Alhamdulillah. Ya, sejak kita mulai ini. Dan apa yang paling menarik? Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Maka orang-orang pun ikut takbir karena takbir keduanya. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilat. Masya Allah. Dan Muhammad bin Ali itu selalu mulai takbir setelah menunaikan nafilah. Di sejak hari pertama itu. Kalau sudah sholat fardu, sholat sunnah, sendiri bertakbir. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah dimulai itu. Ya, hari-hari pertama kita mulai banyak bertakbir. Silahkan masuk kendaraan. Ini pulang sini nih. Ya, daripada komen yang gak jelas tuh. Isi takbir. Halo? Dengan? Isi takbir ambil jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cilok Pak, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jelas ya? Masya Allah. Jadi ini amalannya ada, dalilnya ada. Agak cepat. Kita minta 5 menit lagi apa? 5 menit ya? Mudah-mudahan sampai. Lebih alhamdulillah. Lalu selain takbir apa kurikulumnya? 1, saya cepat. Tingkatkan amalan fardu melalui peningkatan amalan sunnah. Tingkatkan amalan fardu melalui peningkatan amalan sunnah. Salat ada yang fardu? Berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa waktu? 5 ya? Nanti setelah salat fardu itu tingkatkan zikir yang tadi itu, takbirnya, tahlilnya, tahmidnya, ya, yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tambah dengan tahlil la ilaha illallah, ya, tambah dengan la ilaha illallah. Jelas? Baik. Nah, setelah itu,
tingkatkan amalan sunnahnya. Sholat ada yang fardu, ada yang sunnah tidak? Mulai sekarang, seperti pernah kita tuliskan sebelum Ramadan, semua jenis sholat sunnah keluarkan sekarang. Dawamkan 10 hari pertama ini. Jelas? Malam ada sholat apa saja yang sunnah? Subuh, kan? Sampai ke pagi, terus ke siang, sampai ke sore. Mahal, karena sholat yang kita tunaikan sekarang ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Baik. Ini maaf ya, butuh ampunan kita nih. Kalau semua orang Islam, khususnya di Indonesia aja, kerjakan ini dengan benar, jadi orang baik semua. Ya, kalau Anda pejabat, jadi pejabat yang baik. Anda pengajar, jadi pengajar yang baik. Anda rakyat-rakyat yang baik. Kalau semua orang baik, berkah turun. Ya, baik. Zakat wajib bukan? Wajib. Kalau wajib, pasti ada yang sunnah. Apa itu sunnahnya? Infak, sedekah. Maka mulai sekarang, coba punya anggaran untuk infak, sedekah. Ya, jangan diartikan dengan uang saja. Makanan bisa. Ini ada taklim di mana aja, jangan harus taklim di sini. Ya. Taklim di tempat lain misalnya Anda punya kelebihan, datang Anda bawa makanan dari rumah misalnya, bagi dengan yang di sampingnya ya, walaupun misalnya cuma air 1 gelas cup itu ya, atau misalnya Anda kurma beli berapa 10.000 dapat misalnya 20 satu-satu dibungkusin dari rumah, nggak apa-apa. Niatkan ikhlas untuk mengamalkan ini, barangkali cinta Allah itu turun di salah satunya dari 20 itu ya. Jangan dilihat betapa mahalnya, tidak ya, mulai yang dagang-dagang itu niatkan sebagiannya, tapi Anda juga jangan tidak sopan. Pak, Bu, seharusnya untuk 10 hari pertama, dengar nggak tadi Ustadz ceramah? Ya, baik, ayo yang punya pakaian lebih, yang punya makanan, cari teman-teman dekat, tetangga, kerabat dan sebagainya, bagi. Niatkan untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Jelas? Baik, 3, Quran. Hatam, usahakan hatam ya. Hari ke-10 tuh hatam tuh malamnya. Jadi tinggal bertakbir malamnya. 30 bagi 10 berapa? 3 juz. Per hari 3 juz. Bismillah. Ya, gampang kok itu. Ya, insyaallah. Kalau mau dalam sepekan bisa. Bahkan 6 hari. Sehari 5 juz. Ya, cara paling gampang gini supaya nggak kerasa, bagi setiap waktu sholat. 5 juz dibagi waktu sholat, berarti sekali waktu sholat berapa? 7 juz. Kalau susah, bagi 2. Sebelum sholat, setelah sholat. Jadi kalau kita ngajinya begitu, selesai. Insyaallah. Ya. Jadi kalau misalnya 1 juz itu 141 ayat di Al-Baqarah plus Al-Fatihah, dibagi 2 kan berapa? Sekitar 70-an kan? 70 teman-teman, kalau itu dibagi 70 ayat misalnya sebelum sholat, berapa banyak sih bacanya? Ya kan? Berapa lama bacanya? Ya, kalau 10 ayat itu kita butuh misalnya 2 menit, berarti cuma 14 menit, 15 menit investasinya. 15 menit sebelum sholat, 15 menit setelah sholat. Kalau konsisten seperti itu, untuk 10 hari ini aja, 6 harinya langsung khatam Quran 30 juz. Selebihnya tinggal doa. Jelas? Sholat sunnah sudah, infak sedekah sudah, baca Quran sudah. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Baik. Kalau Anda ingin gabungkan semua itu, digabungkan, amar ma'rufnya ada, nahi mungkarnya ada, puasa. Saya ulangi, puasa. Boleh dari sejak hari pertama. Saya ulang, boleh dari sejak hari pertama. Awal Dzulhijjah, kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, terus sampai hari ke-9. Nah, ya? Kalau misalnya tidak memungkinkan, diperbanyak. Misal hari pertama, kedua, ketiga istirahat. Hari keempat puasa. Kan? Hari kelima istirahat lagi, 6 istirahat, 7 puasa. Jelas? Kalau tidak memungkinkan juga, maka yang hari-hari terakhir, hari 9 Dzulhijjah. Ya, 9 Dzulhijjah. Dikenal dengan puasa bersamaan dengan hari Arafah. Jelas? Hari ke-9 Dzulhijjah. Kalau ingin pengantarnya dari tarwiyah, dari 8 ya boleh. Ya, misalnya saya agak berat kalau dari hari 1, maka silahkan incar yang 8 dan 9. 1 sampai 7 kita penyesuaian dulu. Penyesuaian. Kalau mampu dilakukan, apa yang didapatkan? Siyamu yaumi Arafata. Ingat, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa yang benar ditunaikan di momen Arafah itu, hari Arafah itu, maka berpotensi menggugurkan dosa setahun berlalu. Dan perhatikan cara menerjemahkannya. Awas, jangan salah menerjemahkan. Mengampuni dosa setahun berlalu dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Awas ya, awas hati-hati, jangan salah paham. Mengampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, lalu salah paham. Udah diampuni nih setahun yang datang, udah puasa. Oh, udah deh, ikut taklim malam Jumat, HP jamaah itu diambil kan? Itu HP orang, setahun udah investasi. Itu salah. Karena ciri diterima puasanya adalah dengan dia bertobat di situ, diampuni dosa yang sebelumnya. Dan dengan dia bertobat dijaga, tidak berbuat salah di setahun berikutnya. Terjaga perbuatan dia, itu maksudnya. Jelas? Baik. Amalan selanjutnya nanti kurban. Amalan selanjutnya apa? Kurban. Jadi kalau ada anggaran silahkan disiapkan untuk kurban, kan? Tinggal nanti puncaknya saat menyembelih itu sambil kita bertakbir setelah sholat Id dan seterusnya.